auto level ketarik akan langsung menghidupkan pompa airnya teman-teman, dan lampu indikator juga akan menyala teman-teman ya. Oke, saya coba tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bang Seu. Jangan lupa like, share, comments, and subscribe. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan merangkai rangkaian untuk radar toren air ya, karena beberapa waktu yang lalu pada konten kontaktor saya itu ada yang berkomentar atau untuk radar toren air buatkan diagram kontaktor Schneider ya dengan tipe LC1D09M7 untuk radar toren air. Nah, jadi saya berusaha untuk menjawabnya dengan langsung. Ini saya sudah ada kontaktor Schneider, cuman yang ini saya menggunakan kontaktor LC1D12M7 ya, masih tetap sama ya. Saya menggunakan 12M7. Jadi pada prinsip kontaktornya sama. Dan jadi supaya lebih jelasnya, saya akan mencoba merangkai, membuat rangkaian untuk radar toren air dengan menggunakan kontaktor. Dan di sini saya menggunakan radar toren airnya itu menggunakan auto level ya, dari brand Penguin ini. Ini fungsinya sebagai radar yang terpasang di toren air. Dan lalu di sini saya juga menggunakan MCB pastinya untuk sebagai sumber powernya yang akan kita gunakan. Dan ini saya menggunakan output ya, menggunakan output kipas ya, satu fase ya. Ini saya gunakan sebagai indikator mesin airnya teman-teman, mesin pompa airnya. Lalu selanjutnya saya menggunakan pilot lamp satu ya sebagai indikator untuk menyala mesinnya, dan untuk mengetahui cara kerja dari kontaktor ini ketika digunakan sebagai radar toren air teman-teman. Oke, langsung saja saya akan coba rakit ya teman-teman ya untuk rangkaian. Nanti bisa langsung untuk bagaimana cara kerjanya teman-teman. Oke, langsung saja saya rakit ya. Saya menggunakan sumber satu fase ya teman-teman ya. Ini kabel coklat dan biru, fase dan netralnya. Dan ini saya menggunakan radar. Kita rakit dulu untuk wiringnya. Teman-teman, untuk rangkaiannya sudah selesai untuk saya rakit ya. Untuk rangkaiannya sudah selesai teman-teman. Dan oke, saya terangkan terlebih dahulu. Di sini kenapa saya menggunakan 2 MCB teman-teman. Jadi pada rangkaian kontaktor itu, saya sedikit mereview ya. Jadi kalau kontaktor itu ada 3 bagian. Bagian kontak utama ya, ini sebagai rangkaian power. Lalu
rangkaian kontak bantu ya teman-teman. Yang di bawah adalah kontak utama, kontaktor. Ini biasanya sebagai digunakan rangkaian power. Lalu ada kontak bantu teman-teman, NO dan NC. Oke. Dan lalu yang terakhir adalah coil teman-teman. Nah, coil ini digunakan untuk menjalankan kontaktor, khususnya pada kumparannya, karena kontaktor kita ketahui dia bekerja berdasarkan elektromagnetik teman-teman ya. Oke, di sini yang pertama ya, pada MCB yang paling ujung atau yang 10 ampere ya, C10 ini gunakan sebagai sumber power untuk radar teman-teman ya, untuk radar. Jadi bisa dikatakan ini MCB ini sebagai sumber rangkaian kontrolnya teman-teman ya, sebagai rangkaian kontrol. Lalu MCB yang satunya, yang sebelahnya ini sebagai sumber rangkaian power untuk pompa teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya kondisional teman-teman. Jika teman-teman hanya menggunakan satu MCB sebagai power, itu tidak masalah. Tetapi alangkah safety-nya, yang biasanya dari saran dari saya itu mending sebaiknya itu dibagi menjadi dua teman-teman, karena khusus sebagai rangkaian kontrol dan sebagai rangkaian power. Jadi ketika ada trouble pada mesin, dan nanti yang memproteksi atau yang turun trip itu pasti MCB rangkaian powernya teman-teman. Tetapi jika ada trouble di rangkaian kontrol, nanti yang ngetrip itu MCB rangkaian kontrol teman-teman, dan yang ujung-ujungnya itu sebagai safety atau mematikan dari pompa sumurnya teman-teman ya, atau pompa airnya teman-teman. Oke teman-teman ya. Jadi untuk arahnya, arah rangkaiannya saya bahas dulu untuk rangkaian powernya ya teman-teman ya. Jadi untuk rangkaian powernya ini saya menggunakan sumber satu fase ya, ini sumbernya. Jadi input ini dua, ini sumber, dan lalu netralnya, netral sumber langsung saya konekkan ke kontak utama kontaktor teman-teman, yang dimana saya menggunakan kontak utama nomor L1 dan nomor 5 atau L3 teman-teman ya. Saya menggunakan L1 dan L3, dan lalu outputnya dan yang ke pompa saya juga menggunakan nomor T1 dan T3. Ini bisa saja teman-teman saya menggunakan dua fase ini. Jadi kontaktor ini bisa gunakan jadi pada kontaktor bisa digunakan satu fase, netral dan fase langsung connect ke kontak utama. Oke, jadi untuk rangkaian powernya sudah ya teman-teman ya. Saya ulangi untuk rangkaian power, yaitu MCB yang sebelah kiri ya, yang ini atau yang 6 ampere ini. Ini sebagai rangkaian power masuk ya. Untuk rangkaian powernya masuk ke L1, dan netralnya dari sumber masuk ke L3, dan keluarannya untuk pompanya masuk ke nomor 2 atau T1 yang ini ya, dan T3 atau nomor 6. Itu untuk rangkaian powernya teman-teman. Lalu selanjutnya untuk rangkaian kontrolnya teman-teman. Jadi untuk rangkaian kontrolnya ini saya menggunakan C10 ini ya, menggunakan C10 MCB yang paling samping, paling pinggir. Keluarannya ini langsung masuk ke auto level atau radar toren airnya teman-teman ya. Ini saya masukkan ke A2. Ini bisa bebas teman-teman ya, bisa kebalik. Lalu selanjutnya pada A1 keluarannya itu langsung masuk ke coil A2 teman-teman ya, yang dimana yang saya gunakan A2 itu sebagai powernya atau fasanya, kabel fasanya. Dan pada kontaktor ini coilnya juga menggunakan netralnya. Pastinya A1 saya gunakan netral,
yang langsung terhubung atau saya jumper ke L3 nya teman-teman ya, L3 dari kontaktor teman-teman. Seperti ini untuk netralnya ya. Ini netral dari sumber masuk ke L3, lalu dari L3 saya jumper ke A1. Dan lalu untuk lampu indikator ketika pompa menyala, saya menggunakan pilot lamp ya, atau lampu pilot ini yang warna merah. Dan saya memanfaatkan kontak bantu dari kontaktor ini, yaitu di bagian normally opennya teman-teman, normally open dari kontaktor, yaitu nomor 13 dan nomor 14. Yang mana untuk sumber normally opennya saya ngambil dari L1 kontaktor teman-teman, input ya, ngambil dari power input L1 teman, masukkan ke sini ke pin 13, lalu keluarannya NO nya saya masukkan ke lampu ya, yang dimana lampu satu fase yang saya gunakan, lampu satu fase. Jadi fasanya saya ngambil dari normally open 14, kontak bantu kontaktor, lalu netralnya saya ngambil dari sumber langsung teman-teman ini. Oke, jadi semoga jelas ya untuk teman-teman semuanya. Dan selanjutnya pada radar Toren ini terpasang pelampung ya teman-teman ya. Ini yang terpasang pelampung, jadi dia sistem kerjanya ketarik ya seperti ini. Jadi ketika air habis, dia akan menyalakan pompa teman-teman ya. Mungkin ini penjelasan mengenai rangkaian kontrol dan rangkaian powernya teman-teman. Dan di sini juga banyak opsi teman-teman sebenarnya. Jadi pada auto level ini juga bisa langsung digunakan langsung ke pompa juga bisa, seperti pada konten saya sebelumnya. Bisa teman-teman lihat di konten yang ini, silakan. Dan pada kontaktor juga, penggunaan kontaktor ini juga bisa digunakan untuk radar Toren air teman ya. Jadi seperti ini ya. Oke, ini lebih jelas, sudah jelas teman-teman. Kalau sudah jelas, langsung saja kita tes. Kita masukkan powernya. Baik teman-teman, untuk power sudah masuk ya. Power sudah masuk nih. Oke, dan ini sudah saya jumper, dan peruntukannya masing-masing ya teman-teman ya. Dan ini teman-teman abaikan kapasitasnya dari MCB. Ini menyesuaikan dengan kondisional teman-teman semuanya. Ketika beban pompanya hanya cukup 2 ampere, saran saya itu menggunakan kapasitas yang ukurannya 2 ampere atau 4 ampere teman-teman. Jangan terlalu besar, nanti keburu kebakar teman-teman. Dan karena ini bebannya atau pompanya satu fase, jadi saya menggunakan proteksi dari MCB. Tetapi jika menggunakan pompa atau beban pompa 3 fase teman-teman juga harus memasang namanya sebagai proteksi pompanya, yaitu thermal overload relay teman-teman. Oke ya. Jadi rangkaian ini saya gunakan, ini masih banyak yang bisa menggunakan opsi yang lain, tetapi pada intinya pada video ini saya hanya untuk menerangkan atau sedikit menjelaskan dan menjawab dari komentar pada waktu lalu, yaitu mengenai diagram kontaktor Schneider untuk radar Toren air teman-teman ya. Jadi seperti ini. Oke, power udah standby ya. Sekali lagi, power udah masuk. Kita naikkan MCB untuk kontrolnya, lalu kita naikkan MCB untuk powernya. Oke, ketika udah masuk ya, power sudah masuk ini teman-teman, power sudah masuk dan power udah standby. Power sudah standby di auto level radarnya, radar Torennya ya teman-teman ya. Jadi ketika Toren kosong,
langsung akan menyalakan pompa airnya teman-teman. Oke, saya coba tarik. Oke teman-teman, jadi teman-teman bisa lihat ya, untuk kipas dan lampu menyala ya. Dan ketika toren sudah penuh dan pelampung terangkat, langsung akan mengangkat auto level dan akan mematikan pompa air teman-teman. Oke teman-teman ya, jadi seperti ini untuk cara kerja dari kontaktor Schneider ini untuk penggunaan radar toren air teman-teman ya. Jadi pada kesimpulannya, oke, seperti ini untuk cara kerja dari kontaktor yang digunakan sebagai power atau menghidupkan pompa air untuk radar toren air teman-teman ya. Seperti ini ya, saya ulangi lagi. Jadi ketika toren habis dan auto level ketarik, akan langsung menghidupkan pompa airnya teman-teman, dan lampu indikator juga akan menyala teman-teman ya. Oke, saya coba tarik seperti ini ya. Ini posisi mengisi toren, dan mesin air, pompa air juga akan menyala ya teman-teman ya. Jika air sudah penuh pada toren, langsung akan mematikan pompa air teman-teman ya, seperti ini ya. Baik, dan juga teman-teman, salah satu fungsi saya menggunakan 2 MCB ini jadi sebagai alat proteksi juga ya. Jadi kita coba tes ketika pompa atau radar sedang menyalakan pompa ya, seperti ini teman-teman. Ini ketika radar sedang menyalakan pompa tetapi ada trouble pada rangkaian kontrolnya ya teman-teman, rangkaian kontrol, dan akan menyebabkan MCB kontrolnya ngetrip, maka pompa juga akan mati teman-teman, seperti ini. Jika ada konslet ya, MCB akan turun, lalu pompa akan stop juga teman-teman ya. Walaupun ini sedang posisi masih mengisi teman-teman ya, masih ketarik, tapi ini akan mematikan toren air teman-teman ya. Ini saya normal lagi. Oke teman-teman, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman, dan terima kasih yang sudah berkomentar pada channel YouTube saya. Dan selagi saya ada peralatannya pasti akan saya jawab ya, dan tentunya akan menjadi bahan sharing buat kita semuanya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe pada channel saya, terus dukung channel saya ya tentunya dengan klik tombol like, share, komen, dan tentunya subscribe ya teman-teman ya yang belum subscribe. Baik, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.